Oke, baik ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang ya. Baik, semoga kondisi kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan tidak kurang suatu apa jua ya. Baik, hari ini kita langsung saja. Hari ini kita akan masuk materi kita seperti yang ada di Sipadi kita. Sudah isi absen di Sipadi? Sudah isi absen di Sipadi? Sudah, Pak. Yang lain mana suaranya nih? Atau kupingnya ini? Nggak dengar? Oke, baik. Video YouTube kita pun sudah kita sampaikan di Sipadi juga. Jadi hari ini karena saya ingin menyampaikan langsung atau mereview video yang ada di Sipadi kita, makanya kita daring hari ini, dan tujuan saya itu adalah biar kamu lebih jelas ya. Jadi hari ini materi kita adalah mempelajari tentang bagaimana cara memberikan teks ya, teks dan dimensi pada gambar AutoCAD kita. Artinya gambar kita yang sudah selesai itu kita ingin memberi keterangan padanya dan memberi ukuran pada gambar kita. Itu yang kita bahas hari ini. Oke, kita mulai saja. Saya share. Langsung saya buka AutoCAD-nya ya. Ini saya ambil di sini aja. Ini saya perbesar. Ini ukuran kertasnya A4 seperti biasa. Oke, baik. Kita memberi teks di gambar teknik itu tujuannya adalah memberi keterangan tentang gambar yang kita gambar atau gambar yang sudah selesai kita gambar. Ya. Jadi di sini nanti keterangan-keterangan pada gambar teknik itu nanti nggak terlalu banyak sebenarnya. Yang pertama nanti adalah memberi keterangan untuk tampak-tampak dari gambar yang sudah kita gambar. Ya. Tampak-tampak yang sudah kita gambar. Misalnya apa? Tampak depan, tampak kanan, atau tampak kiri, tampak atas, potongan. Nah, itu keterangan pada gambar. Kemudian yang kedua, keterangan untuk title blocknya atau papan nama. Ya, atau papan nama. Jadi nanti di papan nama itu kan ada yang keterangannya atau teksnya itu digambar, diperiksa, ya kan? Kemudian ada lagi yang skala, kemudian nama gambarnya, ya. Kemudian di mana kamu menggambarnya? Apakah di lab gambar, atau di studio gambar, atau di lab komputer, dan seterusnya. Ya. Nah, itu keterangan-keterangan. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi ukuran-ukuran dari gambar yang sudah selesai kamu gambar. Misalnya panjang garis ini berapa, jari-jari lengkungan ini berapa. Itu harus diberi keterangan semua berupa ukuran. Kalau tidak nanti ya pastinya nggak bisa dibaca atau dipahami oleh si pembuat. Kalau sebenarnya kalau kita katakan gambar teknik itu kan informasi yang kita sampaikan kepada orang produksi kan itu, sehingga dia bisa membuat benda seperti gambar yang kita berikan. Nah, itu tujuannya sebenarnya. Oke, baik, kita lanjut. Jadi nanti ketika kita ingin membuat teks, ya, saya istilahkan dengan teks ya. Teks itu berupa kata-kata. Jadi nanti perintah yang kita lakukan atau berikan pertama sekali untuk mengatur teks adalah mengetikkan perintah style. Ya, style. Seperti ini. Ketika kita ketikkan perintah style, enter, lalu muncul nanti kotak dialog seperti ini. Ya, kotak dialog seperti ini.
Oke, baik, sekarang kita perhatikan. Ini tadi saya baru masuk ke kelas lain, jadi ini tampilannya sekarang. Saya ulangi untuk kamu ya, khusus ke kamu. Jadi di sini nanti yang perlu kita pahami dalam Windows Text Style ini, yang perlu dipahami adalah yang pertama anotatif ini. Bisa kelihatan ini ya? Kelihatan Windows untuk Text Style ini? Bisa, Pak. Ya, kelihatan ya. Pak. Oke, baik. Kelihatan, Pak. Ini hal penting yang mau saya sampaikan ke kamu. Jadi nanti di sini ada namanya styles. Di dalam styles ini ada namanya anotatif. Di sini ada font name, font style, set current, new, delete. Di sini ada hide. Di sini ada white factor. Kita jelaskan. Anotatif ini di dalamnya ya, di sini kan kita lihat kalau yang kamu punya nanti AutoCAD yang belum pernah kamu kotak-katik ininya, jadi nanti yang ada itu hanya standar saja. Ya, yang dua ini sudah saya tambahi tadi di kelas lain. Ya. Jadi yang ada di kamu itu hanya standar. Artinya seperti ini. Di dalam anotatif ini ya, terdapat ya, kita katakan istilah itu seperti laci-laci atau tempat penyimpanan jenis huruf dan tinggi huruf yang akan kita atur dan kita gunakan nantinya. Nah, gitu ya. Jadi kalau saya klik misalnya standar ini, di sini ada muncul font name-nya txt.shx. Ini jenis hurufnya atau font name-nya. Kemudian tingginya 3 mili. Nah, gitu ya, tingginya 3 mili. Itu yang terdapat di standar. Kemudian kalau saya klik Arial Narrow, ya oke, ini saya abaikan aja dulu. Sekarang kalau misalnya kita ingin membuat huruf jenis tertentu dengan ketinggian tertentu, maka perintah yang kita lakukan itu adalah dengan cara mengklik new. Ya, tapi sebelum ya, kita klik new ya, karena tadi ini sudah saya jelaskan. Kita klik new, maka di sini muncul new text style. New text style. Ini maksudnya apa? Ini adalah artinya kita ingin membuat sebuah laci tempat penyimpanan huruf kita. Gitu dia. Biar laci itu bisa dikenali dengan bagus atau dengan baik, tentunya laci itu kita beri nama dengan jenis huruf dan tinggi yang kita ingin buat. Nah, gitu dia. Jadi di sini misalnya saya ingin membuat huruf dengan nama Arial. Kalau di sana tadi Arial Narrow ya. Ini Arial, tingginya mau saya buat 7. Jadi ini adalah nama laci yang akan kita simpan huruf namanya Arial, height-nya atau tingginya 7. Lalu kita okekan. Sehingga nanti laci yang kita buat tadi sudah muncul di sini. Ya, karena kita ingin membuat hurufnya Arial tingginya 7. Jadi di font name ini kita pilih dulu ini ya, ini kita aktifkan. Lalu kita pilih font name-nya Arial. Kita ketikkan saja Arial. Ini ya, Arial. Tingginya 7, height-nya kita berikan 7 mili. Seperti itu. Ya. Kalau kita ingin membuatnya ada stylenya, ada kemiringannya, ada ketebalannya, ya. Jadi tinggal kita pilih saja di sini di font style. Misalnya kita ingin membuatnya miring, kita klik italic. Ya. Kalau sudah kita pilih jenis huruf, stylenya, tinggi huruf, lalu kita apply. Ya, berarti di dalam huruf ini sudah tersimpan yang ini tadi. Di dalam laci ini sudah tersimpan huruf Arial tinggi 7 tadi. Nah, seperti itu. Paham di sini? Kemudian, bagaimana kalau saya ingin membuat jenis huruf yang lain? Boleh, caranya sama saja. Klik new. Berikan lagi di sini apa nama hurufnya. Huruf apa yang kamu hafal?
Jenis huruf apa yang kamu hafal? Times New Roman, Pak. Oke, Times New Roman ya. Jadi kita singkat aja, Times New Roman. Mau tinggi berapa kamu? 10. Kita bikin 10. Ini tujuannya ini mempermudah penamaan saja. Oke. Jadi di sini kita pilih Times New Roman. Height-nya kamu ketikkan 10. Kalau kamu mau huruf kamu bergaya atau style, kita pilih bold italic, tebal miring berarti ini kan. Seperti ini. Kemudian weight factory ini adalah satu ini, itu adalah jarak antara huruf pertama dengan huruf kedua. Ini nggak usah dikotak-katik, tapi kalau kamu nanti mau hurufnya itu jaraknya renggang, kamu beri 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi normalnya 1 saja. Sedangkan oblique angle ini kemiringan huruf, kemiringan teks. Kalau nanti kamu buat teks, nanti teksnya miring gini. Nah, tapi kalau kita di gambar teknik, itu tidak kita lakukan karena kita memberi keterangan itu semua teksnya datar-datar saja. Jadi ini kita abaikan aja atau kita buat 0 aja. Setelah ini semua terisi, lalu kamu apply. Seperti ini, lalu kita oke kan atau kita close. Tapi sebelum kita close, kita lihat yang mana yang aktif. Ini kita perhatikan. Kalau kita ingin mengaktifkan, tadi kan kita pilih Arial 7. Jadi cara mengaktifkan agar jenis hurufnya nanti Arial, tingginya 7, ini kita aktifkan. Caranya, kita klik Arialnya, lalu kita klik Set Current. Ya. Lalu kita close. Nah, sekarang kita ketikkan teks sembarang saja. Dan ini nanti teksnya pasti Arial tinggi 7. Oke, baik, kita ketikkan teks. Untuk membuat teks di AutoCAD, perintahnya adalah teks. Ini perintahnya. Ya, untuk membuat teks itu kita ketikkan di komen itu teks. Lalu enter. Lalu di sini di mana mau dimulai membuat teks? Misalnya dimulai di sini. Kita klik. Ada pertanyaan rotation angle, artinya kemiringan teks berapa? Karena kita ingin membuat teksnya datar saja, ya kita buat 0. Kalau kamu ingin membuat kemiringannya 5 derajat, 30 derajat, berapa derajat, maka nanti teksnya akan miring sesuai angka yang kamu masukkan. Enter. Ya, sekarang tinggal kita disuruh memasukkan teks apa yang mau kita masukkan. Ya, misalnya teksnya yang kita masukkan itu adalah engkau adalah pelita hidup, misalnya ya. Oke ya. Kalau mau pindah ke bawah, enter sekali aja. Kemudian jika engkau di sampingku, kan gitu kan. Nah, misalnya seperti itu kata-katanya. Untuk memutuskan teks, enter 2 kali. Jadi teks yang muncul ini adalah jenisnya Arial, tingginya ini 7. Bisa kamu pastikan itu. Bagaimana jika misalnya kita ingin membuat teks yang lain dengan jenis huruf yang lain? Kita ketikkan style lagi, kita kembali ke style, enter. Kali ini seperti kata kawan yang tadi, kita memilih Times New Roman 10. Jadi kita klik TNR 10, lalu kita klik Set Current, close. Yuk, sekarang kita masukkan lagi, kita membuat lagi teks. Kita ketikkan teks, enter. Kita berikan di sini. Nah, kira-kira apa kata-kata yang ingin kamu buat? Ini sini 0 ya, biar dia datar. Apa kata-katanya? Coba dibantu. Mana tahu ada kata-kata bijak dari kamu? Nggak ada? Ya, misalnya kerjakanlah tugas gitu ya. Enter.
tepat waktu. Tugas kamu ya, jangan lupa itu, diingatkan tuh. Harus bereskan tugas kamu yang 2 itu. Enter 2 kali. Nah, gitu dia. Jadi jenis hurufnya adalah Times New Roman, tingginya 10, stylenya tadi tebal, miring. Nah, inilah dia. Bisa nggak saya membuat teks 3 dimensi dengan kata-kata yang mau saya set atau atur? Boleh. Itu nanti lain lagi perintahnya ya, nggak segampang ini. Nah, gitu dia. Jenis hurufnya nanti ya bisa jenis huruf apapun yang ada di AutoCAD ini. Bisa. Itu kira-kira ya. Jadi jenis huruf mana yang mau kamu aktifkan itu urusannya tadi ke style. Bisa di sini memberikan teks. Bisa. Kenapa kok berat kali ngomongnya? Capek belajarnya? Absen belum bisa ya, Pak? Bisa? Cipadi error. Hah? Kenapa? Cipadinya error, Pak. Cipadi error, tidak bisa absen, Pak. Ya berarti urusan si Padi lah. Yang penting saya sudah program. Nanti aktif plan aksem lah. Tapi absennya nanti alfa semua berarti ya. Terlambat, Karena Pak. di luar waktu. Nggak apa-apa urusan si Padi lah itu. Saya penting udah saya upload semua. Oke ya. Bisa dipahami? Lydia paham? Paham, Pak. Paham. Pahamnya itu betul-betul paham ya. Jangan yang penting. Iya, Pak. Oke, bagus. Oke, untuk pemberian teks. Jadi nanti dalam gambar teknik, kamu nanti memberikan keterangan itu untuk seperti saya katakan tadi, tampak depan, tampak samping, tampak atas, tampak bawah, potongan, keterangannya. Pasti kamu sudah bisa lakukan. Nah, dan sebelum itu, saya ingatkan ke kamu, tinggi-tinggi huruf dalam gambar teknik yang standar ISO itu berapa saja? Tinggi huruf standar ISO. Ayo bantu. Satria, berapa tinggi huruf? 14, Pak. 14. Urutkanlah dari yang terkecil. Karena dia kan nggak hanya satu jenis saja kan. Ya, itu nanti ada 2,5 mili atau 3 mili. Ya. Kemudian nanti yang kedua ada nanti yang 5 mili. Tingginya, height-nya tadi ya. Kemudian ada 7 mili. Ada 10 mili. Kemudian 12. nggak suka-suka ya, 14, 20. Ya, tengoklah gambar teknik gimana standarnya, masa lupa. Ini bukan ilmu AutoCAD, ini sebenarnya ilmu gambar teknik yang sudah kamu pelajari ketika belajar gambar teknik. AutoCAD ini hanya untuk alat menerapkan ilmu gambar teknik biar nanti gambar kamu di AutoCAD ini sesuai dengan standar ISO. Seperti itu, harus dihafalkan. Jadi nggak boleh nanti kamu bikin tingginya itu 6, nggak boleh. Kemudian 8, 9, 12, nggak boleh. Bolehnya itu seperti yang kita katakan tadi. Paham ya? Ya, Pak. Ya, Tambah. baik. Baik, sekarang untuk memberikan teks saya anggap sudah selesai, nggak terlalu susah. Nah, sekarang yang lanjutannya adalah bagaimana cara memberikan ukuran atau memberikan perintah-perintah untuk ukuran. Ya, di sini saya akan share lagi materi kita. Materi ini sebenarnya berarti kamu belum buka Cipadi sama sekali. Artinya belum, ketika kamu buka error kian dari les pertama tadi error. Pak. Iya. Dari les pertama. Iya, Pak. Error, Pak. Yang pertama kali pas pagi belum error, Pak. Dapat. Pas siangnya error. Gitu ya. Berarti belum rezeki ya.